Siapa sangka, pasangan muda Indonesia yang sempat diremehkan justru bikin geger dunia bulu tangkis internasional. Rankingnya melesat tajam. Sementara unggulan Cina malah terpental keluar dari 5 besar dunia. Halo, Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di Catatan Badminton, tempat di mana kita bahas kabar terkini dunia bulu tangkis dengan gaya yang asik, seru, dan pastinya penuh semangat. Hari ini kita punya berita yang bikin bangga sekaligus bikin penasaran. Update ranking BWF terbaru yang penuh kejutan, terutama buat pasangan muda Indonesia yang lagi naik daun, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Langsung aja kita masuk ke highlightnya. Dalam rilis resmi ranking BWF terbaru pada hari Selasa, 15 April 2025, pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar dan Felicia, mencetak lonjakan fantastis. Mereka berhasil naik 5 peringkat, dari posisi 25 ke posisi 20 dunia. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata dari kerja keras dan performa luar biasa mereka di kejuaraan Asia 2025 yang baru saja digelar di Ningbo, Cina. Masih segar diingatan, bagaimana Jafar dan Felicia tampil luar biasa sepanjang turnamen. Mereka berhasil menembus babak semifinal, sesuatu yang pastinya tidak mudah, apalagi untuk pasangan yang masih terbilang baru mencicipi atmosfer kompetisi besar. Di semifinal, mereka harus berhadapan dengan pasangan kuat asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Meski akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dalam pertandingan sengit 3 game dengan skor 2-1-5, 2-1-2-3, dan 11-21, mereka tetap tampil penuh daya juang. Dan seperti kata pepatah, hasil tak pernah mengkhianati usaha. Meski tak berhasil tembus ke final, performa mereka tetap membawa berkah. Kenaikan peringkat ini adalah bukti bahwa dunia mulai memperhitungkan kekuatan Jafar dan Felicia. Dari luar top 25, kini mereka sudah menyodok ke 20 besar dunia. Kabar ini jadi angin segar, tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi pecinta bulu tangkis tanah air yang haus akan regenerasi ganda campuran yang solid. Tidak hanya Jafar dan Felicia yang menikmati manisnya kenaikan peringkat. Senior mereka, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, juga mengalami peningkatan 1 peringkat. Mereka sekarang duduk manis di posisi 21 dunia. Memang hanya naik 1 tingkat, tapi setiap angka sangat berarti dalam persaingan yang begitu ketat. Sementara itu, deretan pasangan ganda campuran Indonesia lainnya juga sedang berada dalam tren positif. Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses mencetak lonjakan besar dengan naik 12 peringkat. Kini mereka menempati posisi 67 dunia. Ini luar biasa mengingat mereka belum lama ini mulai dipasangkan di sektor ini. Perkembangan pesat yang patut diapresiasi. Lalu ada Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang juga tak mau kalah. Mereka naik 8 peringkat ke posisi 34 dunia. Sedikit lagi menuju jajaran 30 besar. Sedangkan pasangan Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya naik 4 peringkat ke posisi 57, dan Marwan Faza bersama Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil naik 5 peringkat ke posisi 61 dunia. Kondisi ini menandakan sesuatu yang positif. Sektor ganda campuran Indonesia mulai menemukan kembali kestabilannya, bahkan menunjukkan tanda-tanda regenerasi yang menjanjikan. Setelah beberapa tahun mengandalkan nama-nama besar, kini generasi baru mulai naik ke panggung utama dan membawa harapan baru. Namun bukan hanya dari kubu Indonesia yang terjadi pergerakan. Di level elit, ada pergeseran mengejutkan dari negeri tirai bambu. Pasangan kuat Cina, Kuo Xinhua dan Chen Fanghui, terpaksa harus keluar dari 5 besar dunia. Posisinya digeser oleh pasangan Hong Kong, Tang Chunmen dan Tae Ying Suet, yang pekan lalu sukses menyabet gelar juara di kejuaraan Asia. Dengan hasil tersebut, pasangan Hong Kong kini bertengger di posisi 5 dunia, dengan perolehan 77.140 poin, menggusur Kuo dan Chen yang kini duduk di posisi 6 dengan 74.360 poin. Sementara itu, posisi puncak dunia masih dikuasai oleh 2 pasangan dari Cina. Jiang Zhenbang dan Wei Yasin mantap di peringkat pertama dengan 95.350 poin. Disusul Feng Yanzhe dan Huang Dongping dengan 86.760 poin. Dominasi mereka masih sangat kuat, tapi tekanan dari Malaysia, Jepang, dan kini Hong Kong mulai terasa. Malaysia sendiri kini punya 2 pasangan di 5 besar, yakni Goh Sun Huat dan Lai Shevon Jemie di posisi 3, serta Chen Tanjie dan Toh Wei di posisi 4.
Kedua pasangan ini tampil konsisten dan jadi ancaman serius bagi dominasi Cina. Melihat peta persaingan yang terus bergerak ini, kita sebagai penonton harus siap-siap menyaksikan pertarungan yang makin sengit ke depannya. Perubahan ranking ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana strategi dan mental para pemain terus diuji dalam tiap turnamen. Khusus buat Indonesia, ini momen yang pas untuk membangun kekuatan dari bawah. Nama-nama seperti Jafar Felisha, Dejan Fadia, Amri Gnita, bahkan Marwan Faza adalah simbol harapan baru. Jika terus dijaga konsistensinya, bukan tidak mungkin mereka bisa menembus 10 besar dunia dalam waktu dekat. Tapi tentu, itu butuh dukungan dari semua pihak, pelatih, federasi, dan tentu saja kita, para penggemar setia bulu tangkis tanah air. Nah, Sobat Bulu Tangkis, itu dia ulasan lengkap tentang update ranking BWF terbaru yang penuh kejutan. Gimana menurut kalian? Apakah Jafar dan Felisha bisa terus melesat ke posisi yang lebih tinggi? Atau ada pasangan lain yang menurut kalian bakal jadi kuda hitam tahun ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pasangan ganda putri yang baru terbentuk ini tiba-tiba tembus turnamen Super 1000. Ada apa di balik kejutan besar ini? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu kasih kamu info terkini, paling segar, dan tentunya paling seru seputar dunia bulu tangkis. Hari ini kita punya kabar yang bikin bulu kuduk berdiri, khususnya buat kamu penggemar ganda putri Indonesia. Ada kabar mengejutkan dan sangat membanggakan datang dari pasangan muda yang baru dibentuk tahun ini, tapi langsung bikin gebrakan di level tertinggi Asia. Siapa lagi kalau bukan duet keren Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu? Yes, Sobat, pasangan muda ini mendapatkan kesempatan emas untuk tampil di turnamen Akbar Badminton Asia Championships atau BAC 2025 yang akan digelar di Ningbo, Tiongkok, pada tanggal 8-13 April. Dan ini bukan sembarang turnamen loh. Ini adalah turnamen level Super 1000. Bayangin, dari yang biasa main di turnamen level bawah, sekarang mereka langsung loncat ke panggung megah Asia. Rasanya seperti naik dari tangga satu langsung ke lantai paling atas tanpa lift. Duet Sarah dan Agnia ini saat ini menduduki peringkat 55 dunia versi BWF. Memang bukan ranking yang mentereng, tapi jangan salah, mereka punya semangat juang luar biasa dan potensi besar yang mulai mencuri perhatian. Mereka akan tampil bareng 3 pasangan ganda putri top lainnya dari Indonesia, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta Melisa Trias Puspitasari yang berduet dengan Rachel Alessia Rose. Nah, yang bikin cerita ini makin menarik adalah latar belakang duet Sarah dan Agnia yang belum terlalu dikenal publik. Berbeda dengan ketiga pasangan lain yang sudah sering warawiri di turnamen kelas menengah hingga atas, Sarah dan Agnia justru baru dipasangkan tahun ini. Iya, baru tahun 2024. Mereka pertama kali tampil bersama di Vietnam International Challenge pada pertengahan bulan Maret. Baru seumur jagung, tapi langsung bikin hasil. Prestasi mereka cukup mengejutkan. Gelar juara Slovenia Open 2024 berhasil diraih. Dan mereka juga sukses menyabet posisi runner-up di Singapore International Challenge 2025. Tapi memang, dua turnamen tersebut masih berada di level bawah. Jadi, ketika mereka diumumkan bakal tampil di BAC yang notabene adalah turnamen elit sekelas Super 1000, tentu saja ini jadi panggung pembuktian sesungguhnya bagi mereka. Dalam wawancaranya di Pelatnas PBSI Cipayung, Sarah mengungkapkan rasa senangnya bisa tampil di ajang sebesar ini. Dengan wajah berseri-seri, dia berkata, "Senang, ini turnamen Super 1000 pertama kami." Antusiasmenya begitu terlihat, dan tentu, harapannya besar untuk bisa memberikan performa maksimal. Tapi bukan cuma Sarah yang semangat, Agnia juga menunjukkan determinasi tinggi. Begitu tahu mereka akan tampil di BAC, Agnia langsung mengubah pola latihannya. Lebih keras, lebih fokus, dan lebih konsisten. Dalam kata-katanya, "Kami berupaya dapat hasil terbaik." Mantap! Lawan pertama mereka di babak awal nanti juga bukan pasangan sembarangan. Mereka akan menghadapi duet asal Taiwan yang saat ini berada di peringkat 21 dunia, yaitu Shurin Hui dan Lin Ji-hyun. Sebuah tantangan berat untuk debut mereka di turnamen sekelas ini. Tapi, seperti kata pepatah, semakin besar tantangannya, semakin besar pula panggung untuk unjuk gigi. Menanggapi drawing atau hasil undian tersebut, asisten pelatih ganda putri, Nitya Krisinda Maheswari, memberikan pandangannya. Menurutnya, di turnamen sekelas BAC, semua lawan sudah pasti berat. Gak ada lawan mudah di sini. Jadi, yang paling penting adalah persiapan matang.
Ex-partner legendaris Grecia Poli ini menegaskan bahwa anak-anak asuhnya harus tahu benar siapa lawan mereka, bagaimana karakter permainannya, dan strategi seperti apa yang bisa digunakan untuk menaklukkannya. Yang menarik dari pernyataan Nitya adalah penekanan bahwa bukan cuma teknik yang harus dipersiapkan, tapi juga pemetaan strategi secara mental. Artinya, mereka harus tahu apa yang ingin mereka tampilkan di lapangan. Gak bisa asal main, tapi harus punya rencana dan tahu persis kekuatan serta kelemahan lawan. Ini adalah langkah penting dalam membangun ganda putri masa depan yang tak hanya kuat di teknik, tapi juga cerdas di lapangan. Sobat catatan badminton, kalau kita lihat dari cerita ini, Sarah dan Agnia benar-benar sedang berdiri di gerbang peluang besar. Dari pasangan muda yang baru dibentuk, langsung mendapat tiket untuk tampil di panggung elit Asia. Ini bukan sekadar keberuntungan, tapi sinyal kuat bahwa PBSI mulai serius membangun regenerasi di sektor ganda putri. Dengan tampilnya Sarah dan Agnia di BAC 2025, kita semua berharap ada kejutan manis dari pasangan ini. Meski lawannya berat, namun tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia bulu tangkis. Sejarah pernah mencatat banyak pasangan muda yang justru tampil mengejutkan di turnamen besar. Dan siapa tahu, Sarah dan Agnia adalah bintang berikutnya yang akan bersinar terang dari Indonesia. Apapun hasilnya nanti, langkah pertama mereka di turnamen sebesar ini adalah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Ini adalah pengalaman mahal yang akan membentuk karakter mereka ke depan. Dan tentu saja, kita sebagai pendukung bulu tangkis Indonesia, harus terus kasih semangat, doa, dan dukungan penuh untuk mereka. Nah, buat kamu yang gak mau ketinggalan aksi seru dari Sarah dan Agnia di Badminton Asia Championships, pastikan kamu pantengin terus channel ini. Kita bakal update terus perjalanan mereka, hasil pertandingan, analisa permainan, dan pastinya momen-momen menegangkan yang gak boleh kamu lewatkan. Oke sobat catatan badminton, segitu dulu info super spesial dari kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu cinta bulu tangkis Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasimu supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari dunia badminton, langsung dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mari kita doakan Sarah dan Agnia bisa tampil maksimal dan bikin bangga Indonesia di BAC 2025. Semangat terus, Indonesia bisa!